Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana nak? Sehat ya? Ya, jangan lupa setiap kali untuk masuk pembelajaran kalian baca doa terlebih dahulu. Niatkan karena Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu ya. Jangan lupa untuk bersungguh-sungguh dalam belajar meskipun daring. Kemudian jangan terlalu sering bermalas-malasan ya nak. Ingat ya, waktu itu sangat berharga ya. Tuntutlah ilmu ya dengan sungguh-sungguh. Setelah menuntut ilmu jangan lupa untuk membantu orang tua ya, misal membantu menjaga adik atau membantu pekerjaan rumah umi ya, terus menyiapkan minuman untuk abi ketika beliau baru pulang ya, seperti itu ya. Sekarang ibu akan membahas mengenai latihan teks prosedur yang sudah ibu berikan kemarin. Untuk anak-anak ibu yang belum mengerjakan ya, ibu sangat menyesal ya mengapa kalian belum mengerjakannya, karena materi sudah ibu kasih, latihan sudah ibu berikan ya, untuk mengetahui pemahaman kalian sampai di titik mana ya. Nah di sini bagi yang belum mengerjakan latihan tersebut, mohon maaf nilainya tidak bisa, tetap harus kalian kerjakan ya. Tapi karena kalian sudah menonton video ini, maka kalian tahu mana yang benar dan mana yang salah ya, sehingga penilaian untuk kalian akan berkurang. Bismillah. Untuk soal teks prosedur nomor 1 ya, di sini ditanyakan adalah langkah-langkah sistematis ya untuk mencapai sebuah tujuan ya. Disebut apa? Apa itu anekdot? Apa itu negosiasi? Apa itu prosedur kompleks? Apa itu eksposisi, dan apa itu laporan hasil observasi ya. Maksudnya adalah pertanyaan ini ya, teks yang isinya berupa langkah-langkah sistematis ya, langkah-langkah sistematis sesuai dengan aturan, terus ditujukan untuk mencapai sebuah tujuan. Disebut apa biasanya? Anekdot. Anekdot biasanya berisi apa nak? Nah, anekdot adalah, bisa dicatat ya, anekdot adalah sebuah cerita singkat ataupun lucu yang fungsinya adalah menghibur ya. Terus kalau negosiasi apa? Nah berarti sebentar ya, berarti anekdot itu tidak sesuai ya dengan langkah-langkah ini ya. Kemudian kalau negosiasi apa? Negosiasi adalah ya sebuah teks yang berisikan permohonan untuk mencapai suatu kesepakatan ya. Jadi ada nego atau saling tukar pikiran ya untuk mencapai sebuah tujuan ya. Nah berarti ini bukan langkah-langkah sistematis ya, negosiasi. Nah kemudian prosedur kompleks ya. Prosedur kompleks apa? Ya, prosedur kompleks merupakan sebuah langkah-langkah ya, kan kalau prosedur biasanya isinya adalah sebuah langkah-langkah.
yang sistematis untuk mencapai sebuah tujuan. Berarti jawabannya adalah C. Nah, kalau eksposisi ini apa? Eksposisi itu merupakan teks ya, sama seperti deskripsi ya, tapi dia lebih mendetail lagi. Kemudian kalau laporan hasil observasi apa? Laporan hasil observasi itu lebih ke arah menyajikan data hasil penelitian ya, atau hasil pengamatan ya, atau observasi ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke. Kemudian nomor 2 ya, yang merupakan struktur dari teks prosedur kompleks adalah, nah, struktur dari teks prosedur apa? Struktur itu ya, poin-poin yang ada di teks prosedur ada apa saja ya? Tujuan, langkah-langkah ya untuk mencapai tujuan. Iya betul. Pastinya dalam teks prosedur itu ada tujuan, ada langkah-langkah. Nih A boleh betul nih. Yang B, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi atau koda. Biasanya ini berhubungan dengan suatu pengamatan ya. Tesis, argumentasi, penegasan ulang dan pendapat ya, bukan merupakan teks prosedur. Pembukaan, isi dan penutup ya, biasanya ini sebuah makalah ya. Terus klasifikasi anggota atau aspek yang dilaporkan, ini biasanya berupa laporan tertulis ya, berarti jawabannya adalah A ya. Nah, kemudian nomor 3. Jadi, nah, balik lagi ke nomor 1 ya. Di sini kita tidak membahas mengenai soalnya aja, latihan teks prosedur ya. Latihan teks prosedur. Berarti poin-poin yang dibahas di sini adalah mengenai teks prosedur. Maka anekdot, negosiasi dan eksposisi ya, itu pastinya tereliminasi ya. Jadi pilihannya antara prosedur kompleks dan laporan hasil observasi ya. Tapi karena kita membahasnya tentang latihan teks prosedur, maka jawabannya jelas prosedur kompleks ya, jangan nyangkut paut ke yang lain-lainnya ya. Kemudian kita langsung nomor 3. Kalimat yang mengandung perintah disebut kalimat ya. Nah, kita lihat kalimat tunggal kan tidak mungkin ya. Kalimat tunggal, kalimat jamak ya, tidak mungkin mengandung kalimat perintah ya. Maka kalimat tunggal itu maksudnya kalimat yang cuma satu. Kalimat jamak itu kalimat yang banyak ya. Kalimat deklaratif ya, merupakan kalimat untuk mendeklarasikan ya, atau menyuarakan sebuah aspirasi atau pendapat ya. Berarti jawabannya adalah kalimat imperatif ya. Kalau kalimat interrogatif apa? Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berupa penyelidikan ya, kalimat interogasi ya, kalimat berupa penyelidikan ya. Apa saja contohnya? Misalnya gimana kamu kemarin berada ya, apakah kamu kemarin menggunakan barang terlarang ini gitu ya, misalnya contohnya seperti itu. Nah, kemudian kita coba bahas nomor 4. Kalimat yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu disebut, nah, untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Nah, yang tadi jamak, tunggal berarti bukan ya. Nah, terus memberikan informasi atau berita. Nah, yang tadi apa itu? Yang sudah disebutkan untuk mendeklarasikan sesuatu ya, adalah kalimat
deklaratif ya. Interrogatif tadi adalah interogasi ya. Imperatif kalimat ke perintah. Deklaratif berarti kalimat memberikan informasi atau mendeklarasikan sesuatu berita ya. Lanjut ya, nomor 5. Berikut adalah contoh-contoh kalimat interrogatif. Apa saja? Interrogatif berarti menanyakan atau menyelidiki ya. Berarti apa saja contohnya? Apakah Anda mengenali petugas? Apakah Anda memahami kesalahan Anda ya? Dapatkah Anda memastikan tuduhan pelanggaran? Ya, kira-kira yang mana jawabannya? Ya, yang C ya. Kalimat D dan E. Kenapa kalimat D dan E? Ya. Karena di situ ada pertanyaan, mengapa Anda menyerahkan kendaraan atau STNK begitu saja kepada petugas? Ya, ada kalimat jelas ya. Pertanyaan, objeknya, subjeknya, ya. Terus isi dari pertanyaan tersebut yang bersifat interrogatif ya. Kalau misalnya yang A, bagaimana? Apakah Anda mengenali petugas? Ya, yang A betul, tapi kita lihat yang B. Apakah Anda memahami kesalahan Anda? Ya, di sini yang B ini lebih bukan bersifat interrogatif ya, tapi lebih ke kalimat ini ya, deklaratif. Jadi dia diminta untuk mendeklarasikan pernyataannya terhadap suatu informasi yang diketahui ya. Jadi jawabannya selain ada poin B-nya berarti salah ya. Poin B dan C salah, berarti poin D dan E. Oke, lanjut nomor 6. Yang merupakan contoh dari verba tingkah laku adalah, maksudnya apa? Maksudnya adalah, sebentar, verba tingkah laku adalah secara maksudnya adalah ya sesuatu sikap yang dilakukan oleh seseorang untuk menerima tingkah lakunya. Jadi bukan yang melakukan tapi yang menerima. Mana yang menerima? Ya, jawabannya E ya. Kalau memukul itu melakukan, menendang melakukan, C melakukan, D membanting ya. Berarti jawabannya yang E ya. Kemudian nomor 7, pengendara kendaraan bermotor perlu mengetahui prosedur penilangan. Manakah kata yang merupakan menunjukkan partisipan manusia secara umum ya. Jadi maksudnya di sini adalah partisipan manusia ya. Partisipan itu berarti seseorang. Mana objeknya? Objeknya adalah subjeknya adalah pengendara. Berarti bermotor merupakan kendaraan ya, benda. Kendaraan itu objek, subjek, verb ya, maksudnya kata kerja ya, kata benda. Terus mengetahui ya, kata kerja, penilangan. Nah ini pengendaranya adalah subjeknya. Kemudian nomor 8, verba yang mengacu pada tindakan fisik disebut verba. Verba itu apa sih namanya? Kata
Verba adalah kata kerja ya. Nah, kata kerja yang berhubungan dengan tindakan fisik itu jawabannya adalah verba material ya. Kemudian kita akan bahas mengenai verba itu apa sih sebenarnya. Jadi verba adalah sebuah kata kerja ya untuk mengungkapkan sesuatu subjek itu melakukan sebuah tindakan ya, bisa tindakan fisik ya, bisa ini contohnya nih yang di atas macam-macam verba, ada tingkah laku, ada tindakan fisik ya, terus ada verba-verba yang lainnya ya. Jadi kalian bisa searching nanti ya mengenai verba itu apa, terus macam-macamnya itu seperti apa ya. Terus konjungsi itu adalah kata hubung ya. Konjungsi itu adalah kata hubung. Nah, mana yang kata hubung mana yang mengacu pada urutan waktu dan sekaligus menjadi saran penghubung teks ya, kohesi teks disebut konjungsi apa? Konjungsi yang seperti apa? Ya, jawabannya adalah temporal ya. Jadi maksudnya konjungsi yang mengacu pada urutan waktu ya dan sekaligus menjadi saran kohesi ya disebut konjungsi temporal ya. Kalian bisa cari nih macam-macam konjungsi, kemudian tulis ya di buku tulis macam-macam konjungsi itu apa, pengertiannya apa, verbal itu apa, jenis-jenisnya apa aja, pengertiannya apa gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah ciri-ciri prosedur kompleks ya. Ciri-ciri prosedur kompleks biasanya apa? Ya, terdapat verba tingkah laku, konjungsi temporal, terus terdapat partisipan manusia secara umum ya, terdapat material kecuali adalah terdapat sindiran, karena sindiran ini bukan jenis teks prosedur ya. Kemudian tujuan itu apa? Tujuan adalah cara-cara, bukan ya. Hasil akhir hasil akhir bisa jadi ya. Pendapat yang disertai data bukan ya. Gagasan utama bisa jadi, berarti antara B dan D. Penyelesaian masalah bukan ya, berarti jawabannya antara B dan D. Jawabannya adalah B, hasil akhir yang akan dicapai ya. Gagasan utama itu biasanya hubungannya ke arah kompleksitas ya. Terus nomor 12, berikut adalah contoh konjungsi temporal, kecuali konjungsi temporal itu kan berarti sewaktu-waktu ya. Kemudian setelah itu kemudian selanjutnya ya, berarti kecuali kalau salah apabila. Nah, 13, contoh kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah ya. Berarti kenali si petugas, berarti bukan perintah ya. Terima atau tolak tuduhan, bisa jadi perintah. Pastikan tuduhan pelanggaran, pengendara memahami kesalahannya. Sorry. Berikut adalah contoh kalimat imperatif, berarti kalimat perintah, kecuali adalah pengendara memahami kesalahannya. 14, mengapa teks prosedur kompleks dikatakan kompleks? Karena disusun secara sistematis ya. Terus apalagi kira-kira? Karena langkah-langkah yang ada hanya dapat dilakukan dengan memenuhi berbagai syarat.
digunakan konjungsi temporer karena langkah-langkah awal untuk mencapai tujuan pesan kompleks. Berarti jawabannya yang B ya. Kenapa? Karena di sini ada langkah-langkah ya. Nah, tapi harus ada syaratnya ya yang memenuhi. Jadi jawabannya yang B ya. Dan nomor 15. Nah, tujuan dari teks prosedur kompleks apa? Ya, jawabannya adalah A. Jawabannya adalah B. Memberi petunjuk tentang cara-cara melakukan sesuatu. 16. Ciri-ciri kebahasaan yang bukan merupakan ciri-ciri kebahasaan teks prosedur kompleks. Ya, jadi ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur kompleks itu adalah ya, menggunakan kalimat alternatif. Ini kecuali ya. Jadi kalau misalnya teks prosedur kompleks ya, ada manusia yang berpartisipasi ya, kemudian ada verba material dan tingkah laku, ada kalimat perintah, terus ada kalimat penghubung tapi yang bersyarat ya. Tapi tidak ada kalimat alternatif di teks prosedur kompleks. Kalimat alternatif itu maksudnya adalah kalimat tambahan ya yang berfungsi sebagai cadangan ya. 17. Jawabannya adalah A. Partisipan manusia ya. Jika pengendara melakukan pelanggaran tertentu, pihak yang berwajib menilangnya. Kalimat tersebut mengandung partisipan manusia, bukan partisipan alat atau partisipan kekohesian, maksudnya penghubung ya, penghubungan antara sesuatu ya. Terus bukan partisipan pronomina ya, dan bukan partisipan yang bukan manusia. 18. Cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai disebut langkah-langkah ya. 19. Bagaimana perbedaan antara prosedur kompleks dengan teks prosedur yang sederhana? Ya, kalau prosedur kompleks langkahnya lebih rumit ya. 20. Konjungsi syarat ya, seandainya. Jadi ada syarat tertentu ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ibu akhiri, jangan lupa dilatih terus ya. Setelah ini kita ada latihan lagi mengenai teks prosedur ya. Silakan dikerjakan dan dijawab. Dikumpulkan langsung hari ini ya. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup ya. Jangan lupa untuk bantuin orang tua ya, terutama Umi nih di rumah. Kasihan Umi karena dia selain bertugas untuk mendidik kalian, menjaga kalian, mengenal kalian, dia juga bertugas sebagai guru sekarang di rumah ya. Jadi kalian harus meringankan beban Umi ya, atau mama atau ibu ya. Oke, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya nak.